Oke, teman-teman, kita mau praktek buat bukti potong untuk pegawai tetap pasal 21 ya. Oke, silakan diperhatikan. Yang pertama kita harus login dulu pakai akun PIC, NIK nomor KTP-nya atau nomor KTP pegawai yang sudah ditunjuk sebagai pembuat draft PPh pasal 21. Oke ya. Oke, login. Nah, setelah berhasil login, ini kan akun pribadi kita nih. Kita masuk ke akun perusahaan. Nah, ini namanya impersonating ke akun utama dan pindah ke akun wajib pajak. Akun wajib pajaknya ini bisa perusahaan, bisa dinas, nah, sama aja ya. Kalau instansi pemerintah kita klik. Nah, kemudian kita sudah masuk nih, berhasil impersonating. You are currently impersonating, berarti kita sudah bisa masuk ke akun instansi pemerintah atau mungkin ke akun perusahaan. Nah, sekarang yang menjadi hal yang penting adalah bagaimana sih cara buat bukti potong pasal PPh pasal 21. Di sini ada ibu pot. Teman-teman lihat di sini BPU, BPU, PU. Ini berarti unifikasi. Selain PPh pasal 21, 23, 4 ayat 2, pasal 15, kita buatnya di sini. NR ini non resident untuk orang asing. Nah, kemudian kita fokusnya di sini nih. Kalau kita baca kan BP 21 bukti potong 21 bukti potong selain pegawai tetap. Berarti selain pegawai tetap, pegawai harian, bukan pegawai kayak dokter, pengacara dan lainnya sebagainya kita buat di sini. Nah, kalau orang pegawai, nah ini A1 dan A2 ini untuk akhir tahun masa pajak terakhir, misalkan Desember, atau mungkin karyawan kita resign di bulan 8, berarti kita harus buatkan dia bukti potong masa pajak terakhir. Nah, kalau yang A2 ini berarti PNS, yang A1 berarti karyawan swasta, pegawai tetap. Nah, kita kan mau buat tadi contohnya kan kita mau buat bukti potong bulanan pegawai tetap, berarti kita klik ini. Oke. Nah, berarti ini teman-teman lihat di sini ada dua cara membuat bukti potong, yaitu pertama create, membuat satu-satu, atau mungkin kita melalui import data XML. Nah, nanti ini kita buat video sendiri bagaimana sih kalau misalkan pegawainya banyak. Nah, setelah berhasil login, ini kan akun pribadi kita nih. Kita masuk ke akun perusahaan. Nah, ini namanya impersonating ke akun utama dan pindah ke akun wajib pajak. Akun wajib pajaknya ini bisa perusahaan, bisa dinas, nah, sama aja ya. Kalau instansi pemerintah kita klik. Nah, kemudian kita sudah masuk nih, berhasil impersonating. You are currently impersonating, berarti kita sudah bisa masuk ke akun instansi pemerintah atau mungkin ke akun perusahaan. Nah, sekarang yang menjadi hal yang penting adalah bagaimana sih cara buat bukti potong pasal PPh pasal 21. Di sini ada ibu pot. Teman-teman lihat di sini BPU, BPU, PU. Ini berarti unifikasi. Selain PPh pasal 21, 23, 4 ayat 2, pasal 15, kita buatnya di sini. NR ini non resident untuk orang asing. Nah, kemudian kita fokusnya di sini nih. Kalau kita baca kan BP 21 bukti potong 21 bukti potong selain pegawai tetap. Berarti selain pegawai tetap, pegawai harian, bukan pegawai kayak dokter, pengacara dan lainnya sebagainya kita buat di sini. Nah, kalau orang pegawai, nah ini A1 dan A2 ini untuk akhir tahun masa pajak terakhir, misalkan Desember, atau mungkin karyawan kita resign di bulan 8, berarti kita harus buatkan dia bukti potong masa pajak terakhir. Nah, kalau yang A2 ini berarti PNS, yang A1 berarti karyawan swasta, pegawai tetap. Nah, kita kan mau buat tadi contohnya kan kita mau buat bukti potong bulanan pegawai tetap, berarti kita klik ini. Oke. Nah, berarti ini teman-teman lihat di sini ada dua cara membuat bukti potong, yaitu pertama create, membuat satu-satu, atau mungkin kita melalui import data XML. Nah, nanti ini kita buat video sendiri bagaimana sih kalau misalkan pegawainya banyak. Kita tinggal import XML dari Excel kita ubah ke XML ya. Tapi kita buat dulu satu persatu. Bagaimana kalau kita mau buat satu persatu pegawai? Untuk pegawai tetap ya teman-teman ya. Di sini ada tulisannya ya, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Create. Nah,
Masa pajak teman-teman sesuaikan di bulan apa, kita contoh di bulan Januari saja. Pegawai asing ya jelas tidak, kan kita tadi tidak menulisnya seperti itu. Nah, NPWP di sini teman-teman harus yang penting nih, teman-teman harus mengisi nomor NIK-nya pegawai ya, nomor NIK pegawai, bukan nomor NPWP. Contoh kita mau tulis nomor NIK pegawai ya. Muncul tuh, muncul namanya. Kalau kita klik NIK-nya muncul namanya, kemudian status PKP-nya menyesuaikan melihat kondisi awal tahun teman-teman. Jadi kalau awal tahunnya dia, jadi kalau misalkan di tengah tahun dia menikah, berarti baru menikah, berarti PTKP-nya tidak berubah di situ. PTKP-nya berubah nanti di tahun selanjutnya di awal tahun. Nah ini kan dia perempuan kan harusnya TK 0 ya, tidak kawin 0 ya. Nah kemudian posisinya silakan isi staf keuangan, misal keuangan tanpa fasilitas, jelasin tanpa fasilitas ya. Biasa pemerintah juga, kalau pegawai pemerintah juga sama, tanpa fasilitas. Nama objek pajak penghasilan diperoleh pegawai tetap. Oke. Nah teman-teman di sini penghasilan brutonya nih. Penghasilan bruto tuh gaji kotornya dia ditambah dengan tunjangan BPJS yang dibayarkan oleh pemberi kerja, bukan yang dipotong dari penghasilannya dia. Nah, anggaplah misalkan di sini 5.400.000 nih per bulan. Anggaplah 6 juta lah ya, 6 juta lah ya. Nah, ini tarifnya otomatis teman-temannya, tarif TER yang berlaku ya. Save draft, kemudian submit. Nah kalau kita cuma save draft teman-teman, dia tulisannya disimpan tidak valid, makanya kita buka lagi sekali lagi, submit. Ketika di submit dia berubah menjadi disimpan. Kita klik, kemudian terbitkan, baik. Nah diterbitkan berarti telah terbit di sini teman-teman, pindah ke sini. Nah ini dia sudah terbit, kan dia sudah terbit berarti untuk ini dia sudah masuk ke SPT nih. Kalau sudah kita terbitkan, dia sudah pindah ke SPT masa untuk nilai ini. Selanjutnya teman-teman bisa klik lagi, belum terbit ya klik buat lagi seperti yang biasa untuk input satu-satu. Kalau sudah kita terbitkan, dia sudah tidak muncul di sini nih, tapi dia sudah muncul di telah terbit. Oke ya, kita refresh beberapa kali nggak muncul. Begitu ya cara buat bukti potong PPh pasal 21. Oke, kita lanjutan PPh pasal 21 ya. Selain tadi kita sudah buat praktek terkait bukti pemotongan bulanan pegawai tetap, bagaimana sih kalau kita mau buat bukti potong selain pegawai tetap? Nah, selain pegawai tetap silahkan diklik saja, kita input satu-satu, walaupun sebenarnya ada mekanisme impor sekalian. Nah untuk dapat pemahamannya kita coba impor satu-satu, kita buat satu-satu ya. Oke, di sini ada create a bookport. Nah ini yang penting teman-teman, coba kita lihat ya. NPWP sekali lagi, NPWP karena orang pribadi, kita klik, kita buatkan bukti potong, maka pakai NIK ya. Nah ada kalanya teman-teman, perhatikan ya, ada kalanya misalkan kita sudah input nicknya orang nih ya kan. Nah ada kalanya ternyata nicknya, Pak nicknya tidak terdaftar nih, gimana nih ya kan. Oke, kita simpan aja, karena mungkin bisa jadi muncul seperti ini, diarahkan sistem ke TIN 9900910 ini, karena bisa jadi yang pertama NIK pegawai tersebut belum diaktifasi sebagai NPWP, yang kedua NIK pegawai tersebut belum login Cortex ya.
Jadi silakan informasikan kepada pegawai tersebut untuk melakukan aktivasi Cortex atau mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP. Baik ya Bapak Ibu ya. Baik ya teman-teman ya. Oke, apakah setuju ya? Nah, kalau dia NIK-nya penerima penghasilan, dia seperti ini nih. Nah, jadi dia cuma namanya penerima penghasilan. Nggak apa-apa, teman-teman tinggal abaikan saja. Nanti si pegawai bersangkutan ke kantor KPP terdekat melakukan penyesuaian daftar NPWP lah atau aktivasi akun Cortex-nya. Oke, PTKP-nya lihat kondisi awal tahun teman-teman. Dia punya anak di akhir tahun, tetap mengikuti awal tahunnya, yaitu masih kawin tanpa anak, tanpa fasilitas sama. Nah, ini yang perhatikan ya. Kalau ini kan pegawai tetap nih, pegawai tidak tetap, maksud saya. Di sini banyak nih kegiatan-kegiatannya. Teman-teman tinggal memilih yang mana yang paling menyesuaikan. Misalkan kita memberikan imbalan kepada peserta rapat, atau mungkin contoh anggaplah dia apa ya? Biasanya kalau di perusahaan itu apa ya? Ini misalkan kita sewa tenaga ahli ya kan, itu pengacara, karena kita ya seperti itu. Nah, kita tinggal kasih masuk nilainya di sini nih, teman-teman nggak perlu menghitung ya, 2 juta misal. Nah, otomatis kan pajaknya 50.000. Pajak 50.000, dokumennya ini terserah aja teman-teman yang menyusun. Mungkin ada akta perjanjian ya kan, atau mungkin bukti pembayaran kwitansi, silakan. Kalau kwitansinya 02 misal. Tanggal dokumen misal ya tanggal Januari ya, 17 Januari. Submit. Nah, kalau mau save nanti dia tersave tapi posisinya tidak valid, mending langsung submit saja. Data successful. Nah, itu kan tersimpan kan. Januari tadi kita buat lagi contoh. Ini untuk contoh teman-teman instansi pemerintah ya. Misalkan mereka bikin ULP, uang lauk pauk itu. Nah, untuk pegawai golongan 2 0%, golongan 3 5%, golongan 4 15%. Oke, ini isi NPWP-nya sama aja tadi kita contoh ya. Anggaplah pegawai ini ternyata NIK-nya aman, sudah aktivasi atau sudah terbaca lah di Cortex. Fasilitas. Nah, kalau PNS yang ULP apalagi yang dipotong berdasarkan golongan itu, teman-teman cari di sini dia yang APBD APBN. Nah, ini dia nih golongan. Anggaplah teman ini kita golongannya golongan 3 ya. Golongan 3 itu ada. Nah, masuk nih. Kita masukkan saja 60, misalkan dia dapat honor 600.000 nih. Otomatis kan 5% kan. Kalau golongan 4 berapa? 15%. Nah, ini kan paham ya. Oke. Nah, sama kayak tadi ya, jenis dokumen, untuk pembayaran atau apapun yang terserah ya. 03 tanggalnya Januari, tanggal dibuat dokumennya. Oke, submit. Oke, kita sudah buat 2 tadi contoh ya. Nah, ini yang 2 teman-teman centang. Terus ini kan belum terbitkan. Nah, kode otorisasi. Nah, tadi kan ada contohnya itu pengambilan kode otorisasi. Silahkan menyesuaikan ya. Ada, kalau teman-teman nggak tahu apa itu kode otorisasi, ada video tutorialnya cara pengambilan kode otorisasi. Ceritanya ini tanda tangan elektronik. Iya. Oke. Dia kemudian pindah, kalau kita refresh di sini yang belum terbit, hilangin yang 2 tadi. Dia pindah ke telah terbit. Nah, telah terbit ini 2 nih, jadi PDF, ya kan? Bisa di-download, klik aja downloadnya. Oke. Nah, kemudian seperti itu teman-teman ya, untuk buat bukti potong selain pegawai tetap PPh pasal 21. Kalau sudah terisut begini, sudah terbit begini, berarti datanya sudah pindah ke SPT. Baik ya.